Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan berkah akan segera pergi meninggalkan kita. Umat Islam di seluruh dunia akan bersiap-siap menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan, hari kembalinya umat Islam dalam keadaan kefitrahan, dalam keadaan kesucian. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sayangnya pada saat ini kita semua, bahkan seluruh dunia, sedang menghadapi pandemi, yaitu COVID-19. Sesuatu yang mengharuskan kita melaksanakan, merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Tetapi harus kita lalui dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kita memiliki banyak sekali tradisi-tradisi yang selalu kita lakukan dalam setiap tahun. Misalnya ada tradisi mudik lebaran, ada tradisi halal bihalal, mengunjungi sanak saudara, saling bermaaf-maafan, saling berjabatan tangan. Dalam kondisi semacam ini, hal semacam itu tidak bisa lagi kita lakukan. Kita bisa bersilaturahim hanya melalui virtual, hanya melalui online. Kita bisa menggunakan perangkat digital untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Biasanya kita selalu berjamaah di masjid, kita berjamaah di lapangan. Tapi dalam kondisi saat ini, pemerintah memberikan anjuran agar kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Kondisi semacam ini tentu membawa dampak yang berbeda. Tentu ada makna tersendiri di balik kondisi semacam ini. Terutama bagi seorang perempuan, terutama bagi seorang ibu. Bagaimana dampak yang dialami oleh seorang ibu dalam kondisi semacam ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, bahwa seorang perempuan dalam kondisi semacam ini tentu harus lebih ekstra, harus lebih mempersiapkan secara mental, secara lahir, secara batin. Karena hampir setiap aktivitas domestik akan melibatkan peran perempuan yang lebih dominan. Kondisi semacam ini tentu saja membawa dampak secara psikis, bahkan juga secara fisik, kelelahan, secara sensitif, ya. Maka dari itu butuh yang namanya dukungan, butuh yang namanya support dari suami, butuh yang namanya bantuan, pengertian, kesalingan, saling memahami bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri dalam mempersiapkan, misalnya mempersiapkan hidangan, maka seorang suami juga harus membantu. Minimal dia ada untuk meringankan beban dari seorang istri. Dalam konteks yang lain, tentu saja kondisi semacam ini juga membawa dampak yang besar bagi kita semua. Apa saja kira-kira makna yang terkandung di balik kondisi saat ini? Ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kita menyadari bahwa kebesaran, keagungan, dan keesaan hanya milik Allah. Manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berhusnudzon, hanya bisa berpositif thinking,
bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah memang atas dasar kehendak dari Allah, atas dasar keinginan dari Allah untuk menguji hambanya seberapa besar kesabaran oleh hambanya. Dalam suatu ayat dalam surat Al-Baqarah 155 disampaikan, wala yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan aku berikan cobaan, akan aku berikan ujian kepadamu semuanya, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kekurangan secara material, kekurangan secara jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Fabasyiris sabirin, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita memahami betul bahwa COVID-19 ini adalah bagian dari cara Allah menunjukkan kebesarannya. Kita sebagai manusia hanya bersabar, harus bersabar menerima. Semoga apa yang kita lakukan, berkat kesabaran yang kita lakukan, membawa hikmah yang besar bagi kehidupan kita ke depan. Makna yang kedua adalah melahirkan suatu refleksi diri, sekaligus sebagai introspeksi diri, di mana selama ini dalam setiap lebaran, dalam melaksanakan Idul Fitri, kita selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang materialistis. Kita biasanya berlebih-lebihan di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kebanyakan dari kita biasanya lebih pada sifat konsumerisme, terutama di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita sering menemukan bahwa tempat-tempat yang selalu ramai adalah tempat-tempat perbelanjaan, seperti pasar, seperti mal, seperti pusat-pusat jual beli. Orang lebih banyak mencari baju-baju baru, lebih banyak mengumpulkan makanan-makanan yang banyak sekali, sehingga mengurangi nilai, mengurangi makna dari Idul Fitri itu sendiri. Bahwa sesungguhnya Idul Fitri adalah suatu anugerah dari Allah, rahmat dari Allah yang diberikan kepada umat Islam sebagai bentuk rahmatnya karena telah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Untuk itu momentum ini harus kita jadikan sebagai momen untuk hidup sederhana. Kita tidak berlebih-lebihan lagi di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Makna yang ketiga yang bisa kita ambil adalah menumbuhkan solidaritas kemanusiaan dan kasih sayang kepada sesama manusia. Kita menyadari betul bahwa COVID-19 ini membawa dampak yang begitu luas, terutama pada persoalan ekonomi dan sosial. Dengan adanya COVID ini, kita menemukan ada banyak saudara-saudara kita merasa kekurangan. Untuk itu harus tumbuh kesadaran dari diri kita untuk bisa meringankan beban mereka, untuk lebih bisa menyayangi mereka. Pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya, yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberikan keringanan kepada yang lemah, yang mayoritas juga menyayangi yang minoritas. Hal ini tentu saja sejalan dengan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kita di saat ini dibutuhkan kesaling pengertian, kesaling pemahaman antara satu sama lain. Harus ada saling menyayangi satu sama lain. Bentuk kasih sayang itu kita wujudkan dalam bentuk membantu meringankan kekurangan-kekurangan mereka semampu kita. Yang keempat adalah kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah istiqomah di dalam menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi tidak bahagia, dalam kondisi senang maupun tidak senang.
kita tetap harus menjaga istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita. Karena dalam satu ayat Allah telah menjamin, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan. Allah akan membukakan solusi-solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali kita cukup untuk menjadikan satu bentuk ibrah, satu bentuk pelajaran pada kita semua, bahwa umat manusia saat ini secara keseluruhan memang sedang menghadapi problem yang sama, menghadapi kesulitan yang sama. Pada zaman dahulu kita juga sudah mengetahui bagaimana para kekasih Allah, para nabi juga mengalami berbagai macam bentuk kesulitan. Tetapi mereka bersabar, mereka tetap kuat menjaga keimanan dan ketakwaan mereka. Sehingga Allah kemudian mengangkat derajat mereka menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Satu contoh misalnya seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus telah beberapa lama juga dikarantina di dalam perut seekor ikan. Tetapi dengan kesabarannya, dengan keimanannya, umat Nabi Yunus kemudian menyadari dan akhirnya beriman kepada ajakan dari Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yusuf juga seperti itu. Beliau dikarantina dalam sebuah penjara. Tapi akibat berkat kesabaran, berkat keimanannya, berkat ketakwaannya, Nabi Yusuf diangkat sebagai seorang raja sekaligus sebagai seorang nabi. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan kontemplasi, melakukan karantina di sebuah gua, yaitu di Gua Hira. Dengan kesabarannya, lalu Allah memberikan wahyu, menurunkan wahyu Al-Quran sebagai bentuk risalah dan mengutus beliau sebagai Rasul yang membawa rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari yang kita sampaikan tadi bisa memberikan satu gambaran bahwa kalau kita mampu bersabar, kalau kita mampu kuat dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Semoga dengan kondisi semacam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memuliakan derajat kita. Setelah COVID-19 ini selesai, kita akan menghadapi satu hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, mengampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa anak-anak kita, mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita sesama muslim. Dan semoga Allah menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk bahaya, berbagai macam bentuk penyakit, berbagai macam bentuk fitnah. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Akhirul kalam, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.